segala macam harus ditulis di sini, nanti revisi berapa ya. Nah itu, jadi yang berhak mengeluarkan SOP ini dari holding, dari saya ya, dari di atas saya, baru bisa ke bawah. Jadi nggak bisa nih engineering keluarin SOP sendiri, nggak boleh. Itu loh. Berubah boleh nggak? Boleh, tapi harus komunikasi ke saya dulu. Misalnya Pak Irawan mau berubah-ubah, Pak Irawan nggak bisa berubah-ubah, harus komunikasi ke saya dulu, jadi email resmi. Pak Sur, ini ada yang kurang, tambahan, nah boleh dimasukin. Jadi berubah boleh nggak? Boleh, tapi prosedurnya ngikutin dulu. Jadi teman-teman mungkin semua udah tahu tentang ini ya, ini formalitas saja buat laporan ke Kollegium. Dan nanti kita tanda tangan semua bahwa sudah melakukan fakta fakta integritas, sudah melakukan fakta itu sudah membaca, memahami tentang SOP ini. Ya, walaupun nanti pada dasarnya mungkin nggak 100% menguasai. Jadi ambil sisi positifnya adalah ini tidak akan kamu dapetin di luar sana, dapetnya di sini. Jadi sisi positifnya gitu. Oke, langsung deh. Nah ini pendahuluannya kita sebutin apa sih PUTM itu, saya juga sebutin panduannya, yaitu panduan bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peralatan ekipmen untuk pasang di properti milik PT Rockfield Property Indonesia atau RPI. Ya. Jadi PT Rockfield ini adalah GLI, anak perusahaannya. Manual ini disusun oleh seluruh pihak secara konsisten, tertib dalam memperlakukan peralatan tersebut sesuai dengan tertulis dan manual. Setiap adanya perbedaan atas perlakuan di lapangan dari manual itu harus dapat persetujuan terlebih dahulu. Jadi kalau tanpa persetujuan nggak bisa kamu jalan, Pak ini nggak benar, saya bikin SOP sendiri, salah. Pak Ujan atau Pak Ade bikin SOP sendiri, teknis nggak boleh, harus persetujuan dari holding dulu, gitu loh, karena menyangkut dengan sistem. Siapapun nggak boleh. Nah ini ada isinya apa aja: pendahuluan, sistem keamanan, spesifikasi alat, single line, pengoperasian, pendahuluan, tata cara pemeliharaan. Pendahuluan ada 10 ya: tata cara pemeliharaan, tata cara scheduling, tata cara pelaporan, troubleshooting, form yang digunakan. Ada lagi nggak? Udah cukup lagi. Cukup ya. Jadi dalam hal membuat SOP itu ada 10 langkah yang harus dilakukan. Gitu. Mungkin kalau di luar saya juga dulu nggak sampai 10 langkah, 2 langkah doang. 1 saya pahami tentang sistem, yang kedua saya bikin formnya, kan kelar. Saya masuk ke PMDP, dicek lah itu aja cukup. Enggak, di sini disebutin. Coba yang pertama ini. Nah, yang pendahuluan ini menjelaskan fungsinya apa, ya. Sistem keamanannya juga bagaimana. Sistem keamanan itu ada 2, sistem keamanan safety-nya gedung, ya. Sistem keamanan safety dari sisi kitanya, orangnya. Jadi sistem safety itu contoh misalnya dalam di trafo ada sistem proteksinya seperti kayak alarm, itu sistem proteksi. Terus ada apa? Itu proteksi. Terus ada yang lainnya ya, sifatnya kayak buat mematikan mana-mana. Sistem manualnya, handnya itu adalah kita sendiri. Kita melakukan pakai safety shoes, ya. Kita pakai kacamata, pakai alat pelindung diri, itu namanya kan sistem keamanan yang kita punya. Lanjut. Ini keamanan spesifikasi alat. Jadi teman-teman paham alat yang di dalam ini apa, isinya apa aja. Terus single line, tentu harus tahu single line diagramnya. Ya, nanti semua equipment ini dibuatin single line diagramnya seperti apa ya. Tujuannya adalah siapapun yang membaca itu paham, oh ternyata begini, ya. Terus ada pengoperasian alat, cara mengoperasikannya bagaimana? Ada juga ya, cara mengoperasi ini gimana nih supaya tidak salah. Ya. Tata cara pemeliharaan, nah, tadi udah, sekarang tata cara pemeliharaannya bagaimana supaya tidak salah, ya. Diajarin tata cara scheduling, tata cara bikin schedule-nya juga diajarin gimana, tata cara pelaporan, melaporkannya bagaimana diajarin, tata cara troubleshooting juga diajarin bagaimana troubleshooting-nya apa aja sih gitu kan yang sering ditemukan. Kalau troubleshooting ini mungkin berkembang
bisa aja ada 3, ada 4, ada 10, ada macam-macam. Tapi yang kita ambil troubleshooting dalam kategori 3 besar yang sering gitu. Form yang digunakan sekarang adalah sudah mengikuti form yang dari kita kasih gitu. Terus gitu. Nah ini pendahuluan ya, saya nggak jelasin, nanti habis waktunya paling cuma 15 sampai 30 menit lah, karena kan kalian harus kerja ya. Jadi nanti silahkan dibaca aja. Ini adalah gambar panel listrik yang ada di incoming ya, di sisi cubicle. Ya, ini namanya switchgear. Ya, di sini tegangannya tidak ada yang 340, tapi 20 ampere. Makanya di sini harus hati-hati. Ya, jangan disamakan di sini dengan di PUTM. Kamu di PUTM buka-buka begitu boleh, di sini nggak bisa sembarangan. Ya, karena ada induksinya. Gitu. Terus ini syaratannya ya harus mengikuti apapun itu peraturan umum instalasi listrik. Komponennya apa aja yang mesti diperhatikan gitu, semua ini ya harus diperhatikan sampai mempunyai keandalan yang tinggi ya. Terus ini panel listrik dapat dibagi berdasarkan jenisnya, itu PUTM, PUTR ya. Di sana tulisannya bukan PUTR tapi MP ya kan. Nah kita jangan pakai itu lah, itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja ya. PUTR panel utama tegangan rendah, kalau bahasa Inggris kan low voltage ya. Makanya aja bukan roti, nggak usah pakai bahasa Inggris. Kalian ngerti? Roti sumbu. Ya jadi hal seperti itu nih isi paham. Kan jadi besok suatu saat nih kamu mau interview di luar nih, kan lagi banyak yang mau interview ya. Wah, saya tahu ternyata di tren mau Pak Suryadi pas bener, ya kan? Pas, tuh gue jelasin secara detail. Gambar-gambarnya udah ada ya kan? Terus gitu. Ini kaminya ya, outgoing kita ada 4 ya. Outgoing 1, 2, 3, 4 ya. Jadi outgoing PUTM juga ada 4 ya, transformator 1 sampai 4. Terus leading arrestor itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu ini apa. Nanti akan kita ajak ke lapangan ya, kita jelasin yang apa namanya yang nggak paham. Terus ini sistem keamanan. Safety untuk di dalam panel UTM tadi saya bilang terbagi 2 ya. Safety untuk di dalam PUTM. Safety di dalam PUTM itu adalah safety yang kaitannya dengan equipment di situ. Contoh misalnya di sini nggak ada safety-nya, ada atau 2 speaker, ini safety. Ya, apabila terjadi kebakaran di sini ini berfungsi, ya, berarti memenuhi standar safety yang dihandling oleh equipment. Kenapa kan di sini tidak ada nih? Ya, karena ruangan ini bukan kategori ruangan berbahaya, tadi tidak perlu. Ya, itu adanya di luar. Tuh. Alat pemadam api ringan. Ya, di sini apakah harus pakai safety? Nggak perlu. Pakai masker karena COVID, jadi kita pakai masker. Terus, jadi yang tadi sudah disebutkan yaitu proteksi dari arus listrik ya, yang ada di panel kita di PUTM ini untuk mengetahui ada arus bocor atau enggaknya. Ya. Jadi kalau ada bocor dia akan lepas. Terus gitu. Ini swing breaker, fuse, pump, fuse-nya kamu mungkin nggak pernah lihat ya. Ya, karena belum pernah mati kan selama ini kan. Kalau mati mau setengah mampus sudah. Mana loh? Ya. Dan kita udah bikin aturannya ini harus ada nanti ya. Di spam juga mungkin kamu nggak tahu, heater jangan disangka tuh di kubikel tuh ada heaternya, karena di ruangan situ nggak dikasih AC, nggak boleh. Jadi ruangannya harus hangat. Ya. Terus ada lighting racer. Untuk melindungi itu apabila terjadi kejut, sambaran petir di punya kita tuh di mana-mana sudah aman gitu, udah dilengkapi dengan ini ya. Tinggal ininya nih, UPS-nya ya. Ada SM1, ada bisa jadi secara otomatis, sana nggak kita UPS-nya ada itu yang nggak nongkrong kecil tuh UPS-nya, harusnya jangan di situ, tempat yang agak dingin. Instalasi grounding juga sudah ada ya. Kalau kamu lihat tuh yang kabelnya kelupas, terus ini saya nggak usah jelasin lah ya. Terus
spesifikasi alat. Nah ini spesifikasi alatnya ini udah dibuatin ya, nanti tinggal dicek ya. Ini sih kita buat adalah berdasarkan daripada yang di lapangan. Kalau misalnya Pak Sur dia ternyata beda loh Pak, tulis foto kasih ke Sigit, nanti kita revisi ya. Terus singlet, nah ini singlet diagramnya begini ya. Singlet diagramnya ini incoming from Garuda PLN ya, tadi ada 4 outgoing, incomingnya 1, ini incoming dari PLN ya, PLN ini dibagi lagi 1, 2, 3, 4 ya, ini masing-masing ke trafo. Terus ada kalau sistem apa namanya blok diagramnya namanya, blok diagram PWP mulai seperti ini supaya dia paham kenapa bisa jadi seperti ini ya. Makanya kalau teman-teman ada interview disuruh bikin singlet diagram, bikinnya kayak ini coba ya, kayak gitu ya, mundur Singlet. nah ini kalau suruh bikin singlet diagram yang ini kamu gambar terus. Nah kalau blok diagram ini namanya. Ya, kan suka surga Pak, ngerti nggak Bapak singlet diagram? Oh ngerti, nggak balik dari PLN kotak. Namanya kotak itu namanya blok diagram. Ya, kalau singlet bukan begini, tapi AWP mintanya dibikin seperti ini supaya paham. Ya dari gardu PLN masuk ke PTM, trafo, panel, distribusi, ya, genset, terus interlock, ya. Ini, terus gitu. Ini pengoperasian alatnya ya. Panel PUTM itu tidak dioperasikan setiap hari secara day to day ya, tidak, karena dia sudah bekerja secara otomatis ya. Anda salah ngonek pun juga dia akan mati, jadi aman ya. PLN misalnya ada beban yang lebih, dia juga ada aman gitu. Dia tidak dioperasikan secara otomatis seperti misalnya ngedipin pompa ya, kan harus ngecek dulu koloknya segala macam. Nah, dia nggak perlu. Jadi makanya jangan otak-atik panel PNDP, lu biarin aja begitu. Selama dia nggak mati biarin aja. Terus ini nanti tinggal dibaca aja ya. Terus ini tata cara pemeliharaan yang paling penting, tujuannya apa ya, agar dipelihara ya. Ini aja, besok interview jawabannya ini, udah pasti benar. Terus, nah ini tuh sorry gitu. Komponennya harus hafal ya. Apa aja sih, kan suka ditanya kan sama orang, Pak komponennya apa aja sih kalau PUTM? Sebutin, Pak. Itu. Oh, kamu paham bener ya? Iya, habis training Pak, saya paham bener. Besok lulus langsung. Sayangnya yang pada interview belum sempat interview ini. Terus, nah ini alatnya yang dibutuhkan apa aja? Ada test pen, multitester, dan ada obeng ya. Obeng juga obeng khusus listrik. Jangan sampai nanti obengnya itu yang di wall pakai isolasi buat motong. Saya di komen sama saya, dia bilang, this is your tools, yes. Coba kan malu. Dia bilang ini alat kamu, iya, I'm sure. Sampai kita pakai yakin ya. Ya kan? Ya kalau Indonesia gitu. Ini buat muter ya. Kalau di luar negeri nggak mau Pak. Pakainya ini. Nanti kita akan beli ya. Mudah-mudahan tidak cuma request doang. Nanti belinya. Request mah boleh. Hah? Request mah boleh. Apa deh namanya. Ini juga ada. Termograf nggak ada. Hah? Termograf kita nggak ada. Punya. Itu Cuma kalau dibuka. Termograf ya. Ntar kalau kopi itu udah mulai selesai, itu dipakai tuh, buat tembak-nembak itu diambil, kasih satu-satu engineering. Terlalu banyak loh. Enggak, itu termograf, mereka pernah lihat di panel. Itu buat jago Ada nggak, Dek? ada. Bukannya punya? Enggak, itu. Hah? Termograf. Adanya cuma cek suhu doang. Termograf. Termograf beda. Oh, belum beli. Kata Belum beli, masih di toko. iya makanya. Lanjut. Sarung tangan. Ya ini prosedur preventifnya ya, jadi ada hariannya ya, yang catat nilai tegangan pada panel ya. Terus ini kan sudah dibuat sama si Oja nih ya, catat nilai ampere pada panel PUTM, catat nilai kWh sudah ada, catat nilai kPa pada PUTM, catat temperatur ya, kan sudah ada ya. Terus
Ini formnya sama nggak? Sama ya. Kalau tidak sama ngomong. Kayaknya sudah tambahan. Nah, tambahan berarti formnya git ini dirubah. Ya, formnya rubah kasih sedikit. Formnya nanti kita rubah nggak apa-apa. Tulis revisi gitu nanti gitu. Form. Jadi kita bakukan nanti formnya seperti ini. Ya, formnya. Jadi jangan rubah-rubah nanti form di sini sama yang dilaksanakan di lapangan beda. Iya. Waduh, nanti kalau gini. Beda ini Pak jauh. Kalau summary-nya harus dekat. Iya. Kalau summary. Jadi ini nanti kan Desember kalau saya masih di sini ya ada audit, saya nggak audit. Bener nggak kamu pakai formnya ini? Kalau masih di sini, kalau masih di sini nggak audit. Kalau nggak tahu, Kalau. ya kan mudah-mudahan sih udah nggak di sini ya. Oke. Tuh, jadi ini formnya yang kita pakai terus. Yang revisi tadi ini prosedur preventif bulanan, ya. Karena POP mintanya adalah ada bulanan, ada per 3 bulan, ada setahun, makanya kita bikin bulanan. Bulanan ya sama kayak bersih-bersih aja lebih tepatnya, nggak usah terlalu apa namanya. Dia pengen itu ada yang lihat dari dunia nggak segala macam gitu. Jadi ke situ. Terus, nah ini yang preventif bulanan tadi ini formnya ya, Ya, ini formnya. formnya ya, ada kan ya formnya ya, ada kayak dipakai nanti. Terus prosedur 3 bulanan. Oke, ini yang 3 bulanan ya. Terus ini formnya. Cara menggunakan formnya nanti kita kasih tahu gimana. Terus ini prosedur sampai 1 tahun. Ini masih kita yang melakukan nih kalau 1 tahun nih. Tapi ada infrared kalau nggak salah di sini deh. Ada ini ya. Ya, ada itu Pak. Cuy, banget. Bagaimana? Ada ini ya. Oke. Terus nah ini yang 5 tahun yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan kita rencananya bulan Desember Januari melakukan ini rencananya. Ini kita tidak melakukan, ini adalah pihak luar. Tapi formnya tetap kita kasih. Lagi. Nah, formnya tetap ada ya, tetap kita nanti yang isi. Gitu. Terus ini gambar-gambar komponennya. Itunya apa namanya? Ya, terus tata cara schedulingnya, terus kan dibagi. Jadi ada, ya jangan sampai teman-teman nggak paham nih, apalagi SPP ya. Ya paham, periksa harian, bulanan, 3 bulan, tahun, 5 tahun, mau ngacu ke sini. Terus ini form sheet-nya yang tadi sudah ada harian, terus gitu. Oke, terus oke. Iya. Nah ini schedule-nya. Ya, jadi di dalam SOP ini juga ada schedule-nya, sudah dibuatin. Schedule ini tahun 2020 sampai bulan Desember udah ada. Ya. Sudah dibikin, schedule-nya diikutin, terus tata cara pelaporan. Cara melaporkannya juga sudah dibikin ya. Gimana cara bikin laporannya, coba gitu. Nih. Apabila terjadi panel ini SOP nih, jadi jangan melaporkan, lapor sendiri aja deh, langsung ke Pak Gopur. Nggak bisa, ikutin aturan yang ada di sini ya. Jadi teknisi membuat berita acara terhadap permasalahan yang terjadi. Teknisi berikan berita acara sudah dibuat selanjutnya diberikan kepada supervisor. Nah, gimana kalau sudahnya malam hari Pak? Iya tetap, tapi kita action, tapi tetap kita lakukan prosedurnya ini. Contoh misalnya ada kebakaran ya, atau ada putus. Pak, saya belum ketemu supervisor nih, belum diangkat. Ntar dulu Pak, nunggu dia. Kalau dia handphonenya mati, mau kamu tungguin. Action dulu. Setelah kamu action, baru lapor. Pak, saya udah kerjain seperti ini. Hasilnya begini, udah saya laporkan. Ya, supervisor sudah melaporkan ke CPNJ. CPNJ sudah mengetahui, nah, langsung melaporkan ke building manager. Building manager bisa wajib mengambil tindakan perbaikan pada UKM dalam keadaan profesional baik. Terus, ini sama pelaporan ya, sama yang tadi. Terus troubleshooting, oke. Nah, ini kadang-kadang kan troubleshooting 2 ya. Usia putus, sekarang ini udah jalan 4 tahun, mungkin sebentar lagi putus tuh biasanya. Sebentar lagi masih putus. Januari. Nah, Januari. alhamdulillah kalau Januari. Jangan di sini sudah nggak ada. Pakai batu virus menggunakan gas kaset 6.
Nah, Dia khusus untuk yang iya nanti dibeli aja biasanya. Pada saat motor tidak charging ya, itu juga sama. Ya, bisa aja dari UPS-nya dia mati, jadi dia nggak bekerja motor. Iya. Terus, nah ini tata cara, ini agak ribet nih. Cara-cara fuse mana terputus kan nggak semudah itu kalau ganti kayak fuse misalnya copotin nggak semudah itu. Ada prosedurnya yang mesti dilakukan. Dan memang dalam kondisi itu begini susah, ya. Ini kondisi mati, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana. Terus gitu. Nanti dibaca aja deh. Nah, ini motor sekolah itu tidak charging, kenapa ya? Lagi? Ya. Yes, habis ya? Habis. Oke, saya rasa sih itu aja yang bisa saya sampaikan ya.